Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi dan selalu kami harapkan barokahnya, yakni Romo Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah selaku pengasuh serta pendiri Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember beserta majelis keluarga, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, yakni Bapak Dr. Asmat Hanisi SPD IMM beserta jajarannya yang saya hormati dan selalu saya harapkan ilmunya, yakni dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI. Baiklah, perkenalkan saya Amalia Nur Rahmah dengan NIM 25096480005. Di sini saya akan memaparkan tentang mata kuliah ilmu kalam yang berjudul Pemikiran Mu'tazilah dan Syiah. Sejarah Mu'tazilah itu bermula ketika Wasil bin Atha tahun 700 hingga 750 Masehi menyela jawaban Hasan al-Basri mengenai pelaku dosa besar dengan berpendapat bahwa mereka berada di antara mukmin dan kafir, manzilah bain al-manzilaitain. Pada masa ini Mu'tazilah memaksakan pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, melalui peristiwa mihnah yang menyebabkan ketegangan dengan ulama tradisional, khususnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Mu'tazilah mengalami kemunduran, yaitu popularitasnya Mu'tazilah menurun setelah masa Khalifah Al-Ma'mun dan akhirnya tersisi oleh perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang sebelumnya adalah pengikut Mu'tazilah. Sejarah Syiah. Syiah artinya pengikut atau pendukung. Dalam Islam, Syiah adalah kelompok yang berkeyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan umat Islam harus dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Ini beda dengan Sunni yang menerima Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu Ali sebagai khalifah. Syiah dimulai ketika Nabi Muhammad wafat. Waktu itu sebagian sahabat berkumpul di Syakifah dan memilih Abu Bakar menjadi khalifah. Tapi ada kelompok sahabat lain yang berpendapat kepemimpinan seharusnya langsung ke Ali bin Abi Thalib. Alasannya Ali itu sepupu sekaligus menantu Nabi dan ada peristiwa Ghadir Khum yang mereka pahami sebagai penunjukan Ali sebagai penerus. Kelompok pendukung Ali inilah yang disebut Syiah Ali atau pengikut Ali. Tokoh-tokoh prinsip Mu'tazilah seperti Wasil bin Atha itu merumuskan doktrin al-manzilah bain al-manzilaitain, posisi di antara dua posisi bagi pelaku dosa besar dan peniadaan sifat-sifat Tuhan untuk menjaga kemurnian tauhid. Yang kedua, Abu Huzail al-Alaf, tokoh utama mengembang teologi sistematis Mu'tazilah dan tokoh yang banyak berdebat dengan aliran lain. Lalu yang ketiga, Al-Nazam terkenal dengan pemikiran rasionalnya yang ekstrim, mendalam dalam bidang teologi dan filsafat. Yang keempat, Al-Jubai, guru dari pendiri aliran Asy'ariyah Al-Asy'ari, yang merupakan tokoh puncak kejayaan teologi Mu'tazilah. Yang kelima, Al-Jahiz, terkenal dengan pemikiran teologisnya yang rasional. Al-Usul Al-Kham, ada At-Tauhid, Al-Wa'ad dan Al-Wa'ad wa Al-Wa'id, lalu Al-Adl, Al-Manzilah bin Al-Manzilaitain, lalu Al-Amr bin Al-Ma'ruf wa Al-Nahi Al-Munkar.
At-tauhid ini artinya keesaan Allah yang absolut, menafikan sifat-sifat Tuhan yang terpisah dari zatnya. Lalu al-wa'id, janji dan ancaman Tuhan pasti menepati janji pahala dan ancaman siksa. Lalu al-adal, keadilan Tuhan, Tuhan wajib berbuat baik dan manusia memiliki kebebasan untuk bertindak. Lalu al-manzilah bain al-manzilatain, posisi ini di antara kedua posisi pelaku dosa besar, bukan kafir, bukan mukmin. Lalu al-amr bil al-ma'ruf wa nahyan al-munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Lalu konsep imamah Syiah. Imamah dalam Syiah adalah doktrin fundamental yang menetapkan kepemimpinan ilahi atas umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana imam dipilih langsung oleh Allah dan berasal dari Ahlul Bait atau keturunan Nabi. Imam dianggap maksum, suci dari dosa atau kesalahan, dan memegang otoritas penuh dalam menafsirkan Al-Quran serta membimbing umat, menjadikannya rukun iman. Lalu definisi dan kedudukan imamah adalah pilar pokok ajaran Syiah, seringkali dianggap setara dengan kenabian dalam hal bimbingan. Meski bukan sebagai nabi, kriteria imam harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Maksum, memiliki pengetahuan ilahi dan ditetapkan oleh nabi sebelumnya. Peran imam juga melanjutkan tugas nabi dalam memimpin urusan agama dan sosial, serta menjadi penjaga hukum ilahi. Kelompok 12 imam, mayoritas Syiah yang meyakini adanya 12 imam suci, dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan berakhir pada Muhammad al-Mahdi atau Imam Mahdi. Lalu perbedaan teologi imamah Syiah. Pentingnya imamah dalam Syiah, khususnya imamah atau Itsna Asyariyah. Imamah berada dalam 5 rukun iman: tauhid, nubuwah, imamah, keadilan, dan ma'ad. Tanpa mengakui imam, iman dianggap tidak sempurna. Lalu penunjukan ilahi nash, yaitu imam tidak dipilih oleh manusia, melainkan ditunjuk langsung oleh Allah melalui nabi atau imam sebelumnya. Ali bin Abi Thalib diyakini sebagai penerus Syah pertama. Lalu sifat imam harus maksum dan berilmu, yaitu imam dianggap suci dari dosa dan salah dan memiliki pengetahuan suci yang diturunkan dari nabi. Lalu keturunan nabi imam harus berasal dari keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Fatimah dan Ali. Lalu 12 imam Itsna Asyariyah, kelompok mayoritas Syiah meyakini 12 imam dimulai dari Ali bin Abi Thalib hingga Muhammad al-Mahdi, atau yang diyakini masih hidup dalam ghaibah atau kegaiban. Lalu kesimpulannya, Mu'tazilah dan Syiah keduanya merupakan aliran teologi Islam yang sama-sama menekankan rasional dan keadilan Tuhan, namun berbeda dengan pendekatan Mu'tazilah berfokus pada kebebasan akal, sementara Syiah berfokus pada otoritas imamah atau keturunan Ali. Meskipun berbeda, keduanya sering bertemu dalam takwil ayat mutasyabihat. Demikian pemaparan materi tentang ilmu kalam, tentang pemikiran Mu'tazilah dan Syiah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila mana dalam saya menyampaikan ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.